Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana? Masih semangat belajarnya? Harus tetap semangat ya. Nah, hari ini hari Kamis kita pelajarannya itu tematik sama PLBJ. Untuk pelajaran pertama, kita belajar tematik dulu. Nanti baru lanjut pada pembelajaran kedua yaitu PLBJ. Nah, pada pelajaran tematik ini kita sudah masuk pada pembelajaran ke-6 pada subtema 4. Jadi pembelajaran terakhir pada tema pengalamanku. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama, kita baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya pembelajarannya. Di sini ada Laras menceritakan pengalaman berlibur kepada teman-teman. Laras pernah tersesat di pantai. Saat itu Laras ditolong oleh seorang nelayan. Menolong orang lain sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila masih pada ingat nggak sila kelima Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu menolong orang lain. Nah, di sini nelayan menolong Laras ya, menolong Laras yang sedang tersesat. Nah, sekarang kita masuk pada yang ayo mengamati. Di sini kita perhatikan, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar seorang bapak dan anak-anak. Nah, amati gambar di samping. Di sini ada seseorang sedang kebingungan mencari alamat. Pada saat itu Dimas dan Dani lewat di dekatnya. Nah, di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang kebingungan mencari alamat. Di sini ada Dimas bersama dengan Deni yang kebetulan dia lewat di dekat bapak tersebut ya. Nah, di sini yang pertama Ibu tugaskan kalian untuk menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila kelima yang dapat dilakukan oleh Deni dan Dimas. Nah, di sini kan permasalahannya yaitu di sini ada seorang bapak yang sedang kebingungan mencari alamat. Nah, si Deni dan si Dimas ini berada di dekat bapak tersebut. Nah, kalian jelaskan sikap yang harusnya Deni dan Dimas lakukan ini yang sesuai dengan sila kelima Pancasila itu apa? Mereka harus melakukan apa ya? Nanti kalian tuliskan di sini. Kalian tuliskan sikap yang sesuai dengan sila kelima yang dapat dilakukan oleh Dimas dan Deni itu apa? Nanti kalian tulis di sini. Untuk yang kedua, nanti kalian buat kalimat permintaan tolong yang diucapkan. Nah, di sini kan ada seorang bapak yang sedang kebingungan mencari alamat. Nah, nanti kalian bisa membuat kalimat dari permasalahan ini. Membuat kalimat permintaan tolong dari permasalahan ini ya. Sudah paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Di sini bacalah dengan suara nyaring. Di sini ada teks cerita berjudul Laras Tersesat. Nah, nanti kalian di rumah baca teks ini, pahami isi teksnya, lalu nanti kalian ceritakan kembali tentang teks ini. Kalian voice note-kan ke ibu, bukan membaca kembali ya, nanti kalian baca dulu teksnya, kalian ingat-ingat isi dari teks ini apa, lalu nanti kalian cerita kembali dengan bahasa kalian, sesuai dengan apa yang kalian ingat. Kalian ceritakan secara singkat dan padat, kalian voice note-kan ke ibu, nanti ibu nilai cerita dari kalian ya. Sekarang kalian dengarkan dulu ibu bacakan teksnya. Di sini ada Laras tersesat. Libur telah berakhir. Sudah 1 minggu Laras masuk sekolah. Tapi pengalaman berlibur di Wakatobi masih selalu terbayang di mata Laras. Laras punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Saat itu masyarakat Wakatobi mengadakan kerja bakti membersihkan pantai. Kakek mengajak Laras ikut bekerja bakti. Waktu beristirahat, Laras bermain di tepi pantai. Di tepi pantai, tampak ikan berenang di antara karang. Laras tertarik memerhatikan ikan-ikan di pantai. Laras pun berjalan menyusuri pantai. Laras mengikuti ikan berenang di antara karang.
Tanpa terasa, Laras semakin jauh dari tempat warga bekerja bakti. Akhirnya, Laras tersadar ia telah tersesat. Laras tidak tahu jalan pulang. Untunglah ada seorang nelayan yang lewat. Lalu Laras meminta tolong kepadanya. Laras pun dapat pulang kembali. Nah, nanti kalian baca teks ini, nanti kalian pahami isinya, nanti kalian ceritakan kembali secara singkat dengan bahasa kalian sendiri. Kalian voice note-kan ke ibu, kirim ke ibu, nanti ibu nilai. Dan suaranya harus nyaring ya, harus keras, harus jelas suaranya. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Di sini dengarkan guru membaca teks berikut ini. Di sini ada saat tersesat di pantai, Laras tidak panik. Laras tidak cepat putus asa. Laras meminta tolong kepada nelayan yang lewat. Laras meminta ditunjukkan jalan menuju rumah kakek. Nelayan dengan senang hati menolong Laras. Nelayan itu bahkan mengantarkan Laras ke rumah kakek. Laras pun berterima kasih kepada nelayan tersebut. Perbuatan nelayan menolong Laras merupakan perbuatan terpuji. Menolong orang yang kesusahan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti kalian beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai kalian biarkan saja. Kalian hanya perlu mencentang yang pada pernyataan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila saja ya. Nah, untuk yang ayo menulis, ini ibu tugaskan kalian untuk menulis kalimat permintaan tolong kepada orang agar dapat kembali pulang. Nah, di sini kan yang pada ayo mendengarkan, di sini ada cerita tentang Laras yang tersesat ya, dan dia ingin pulang kembali ke rumah kakek ya. Nah, nanti kalian boleh nih dari cerita ini kalian buat kalimat permintaan tolongnya agar bisa kembali pulang. Kalian buat kalimat permintaan tolongnya satu kalimat saja di sini. Ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih di sini, kita perhatikan dulu contoh soal di sini. Di sini ada contoh soalnya, seorang nelayan akan menyambungkan dua jala. Nah, di sini dua jala. Lalu, panjang jala pertama adalah 100 cm dan panjang jala kedua 2 meter. Nah, berapa meter panjang jala bila disambungkan? Berarti kalau disambungkan berarti jala pertama ditambah dengan jala kedua ya. Tadi jala pertama itu 100 cm, sedangkan jala kedua yaitu 2 meter. Nah, berapa meter panjang jala yang disambungkan? Nah, kita tulis dulu. Yang diketahuinya ada panjang jala pertama yaitu 100 cm. Lalu panjang jala kedua yaitu 2 meter ya. Kita tulis yang diketahuinya dulu berdasarkan soalnya. Ditulis seperti ini. Diketahui panjang jala pertama 100 cm, panjang jala kedua yaitu 2 meter. Yang ditanyakan yaitu berapa meter panjang jala bila disambungkan. Jadi berarti panjang seluruh jala ya. Panjang seluruh jala dalam satuan meter. Nah, panjang seluruh jala dalam satuan meter yang ditanyakannya. Berarti kan jala pertama ditambah jala kedua. Nah, jawabannya panjang jala yang pertama itu kan masih dalam satuan cm ya. Karena yang ditanyakan meter, jadi kita rubah dulu yang panjang jala pertama menjadi meter dulu, dari cm ke meter dulu. Dari cm ke meter itu naik ya, naik 2 tangga. Nanti bisa kalian lihat lagi tangga konversi satuan panjangnya ya. Jadi dari cm ke meter itu naik. Jadi kalau naik itu dibagi 10 karena naiknya 2 tangga dari cm ke meter, jadi dibagi 100 ya. Jadi berarti 100 cm untuk menjadi meter itu dibagi 100. 100 dibagi 100 jadi 1
meter. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, sekarang tinggal ditambahkan saja panjang seluruh jala sama dengan jala pertama ditambah jala kedua. Nah, jala pertama itu tadi kan 100 cm sudah dijadikan meter, jadi 1 meter ya. 1 ditambah 2 meter. Jadinya 3 meter. Nah, setelah ditemukan hasilnya, jadi di sini kita tuliskan jadi panjang seluruh jala adalah 3 meter. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikan soalnya, seperti contoh soal di sini. Jadi, ketika ada soal cerita, kita baca dulu soalnya, kita cari dulu apa yang diketahuinya apa dulu, lalu apa yang ditanyakannya, kita pahami apa yang ditanyakannya, baru nanti kita sesuaikan, karena di sini yang ditanyakan meter, yang sentimeter kita rubah dulu ke meter, baru nanti kita selesaikan soalnya. Seperti ini, sudah paham? Kalau ada yang masih belum paham, nanti kalian bisa langsung tanyakan ke ibu bagian yang belum pahamnya di sebelah mana. Nah, kalau sudah paham, berarti nanti kalian lanjutkan ke kerjakan soal-soal di bawah ini ya. Kalian kerjakan soal-soal ini seperti contoh soal ini. Jadi harus ada cara-caranya, harus ada langkah-langkah pengerjaannya ya. Harus dituliskan dulu, diketahuinya apa, ditanyakannya apa, baru jawab dan cara pengerjaannya seperti apa, dan kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya harus dituliskan, jadi panjang seluruh jala adalah 3 meter. Seperti itu ya, kalian kerja soal-soal ini. Nanti kalau kalian tidak cukup di sini, boleh di buku tulis kalian. Nah, untuk yang kecakapan hidup, nanti kalian tinggal centang saja untuk kegiatan yang sudah kalian lakukan. Untuk yang kegiatan yang belum dilakukan, kalian centang yang tidak melakukan. Dan untuk yang refleksi juga, kalian centang untuk bagian yang sudah kalian bisa melakukannya ya. Seperti itu, sudah paham? Sudah paham? Nah, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya lebih detailnya nanti Ibu informasikan lagi lewat WA. Sekian pembelajaran tematik hari ini, nanti kita lanjut pada pembelajaran PLBJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.